Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali dengan NIM 20300117029. Baik, kelompok kami akan membahas tentang evaluasi pengembangan kurikulum dan penerapannya pada telaah kurikulum PAI pada SLTP dan SLTA. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi yaitu ada beberapa definisi tentang evaluasi yang jelas dan memberi pencerahan, namun ada juga yang membingungkan karena evaluasi disamakan dengan penilaian, pengukuran, dan tes. Pada dasarnya, evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Kemudian di sini yang dimaksud dengan evaluasi adalah kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi secara akurat dan bermanfaat untuk menafsirkan keberhasilan suatu program dan sebagai bahan untuk membuat keputusan yang baru. Kemudian ruang lingkup evaluasi. Apa itu kurikulum? Nah, di sini kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah di sini tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari ayat 1 pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tinggi. Namun di sini pengalaman belajar ini bisa diperoleh di kelas dan bisa di luar kelas atau di masyarakat, khususnya yang menyangkut masalah efektif terkait dengan ruang lingkup evaluasi kurikulum. Menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum mencakup 3 tahap, yaitu evaluasi tujuan, evaluasi sistem, dan tahap evaluasi khusus. Evaluasi tujuan, hal-hal yang dievaluasi adalah apakah tujuan bermakna. Kemudian yang kedua, apakah tujuan fleksibel dan dapat dicapai. Kemudian apakah tujuan sudah didefinisikan dengan baik atau jelas tentang tujuan akan dicapai. Dan apakah tujuan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di tahap kedua yaitu evaluasi sistem. Kurikulum diimplementasikan dalam suatu sistem yang terdiri dari input proses lingkungan sekitar dan output input mencakup minat dan sikap peserta didik, kualifikasi dan kompetensi dosen atau guru. Kemudian yaitu tahap. Kemudian tahap ketiga yaitu evaluasi khusus yang mencakup evaluasi terhadap kegiatan kurikuler, partnership dengan industri, usaha-usaha untuk mengurangi masa tunggu lulusan, melakukan penelitian dan pengembangan, meningkatkan kemampuan guru dan staf, meningkatkan kualitas dan jumlah mesin dan peralatan.
Cakupan evaluasi kurikulum juga dapat dilihat dari alur penjabaran mulai dari tujuan perguruan tinggi sampai pada kegiatan pembelajaran dan penilaiannya. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.